Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menyiapkan hati. Jangan sia-siakan waktu pada pagi hari ini. Rasakan kehangatan kasih Bapa yang begitu besar, yang terus mengalir. Saya mau mengajak Bapak Ibu agar tidak berdiam diri. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus. Dan perkatakanlah firman. Jadilah firman yang hidup. Buka hatimu dan izinkan kasih itu mengalir. Izinkan hatimu diperbaharui pada pagi hari ini. Izinkan kita mengalami pembaruan akal budi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari sambut Dia. Mari katakan selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar Engkau mengalir. Sungguh besar kami rasakan kehadiran-Mu. Ya Tuhan. Engkau adalah cinta. Engkau adalah ketulusan. Engkau lambang kemurnian. Biarlah setiap nafas dalam kehidupan kami selalu berseru-seru, mengagungkan Engkau, karena memang Engkau yang layak, karena memang Engkau Tuhan yang layak disembah. Kemana kami dapat berlari dan bersembunyi? Kemanakah kami dapat menghindari kasih-Mu? Ketulusan cinta-Mu mengikat kami, menarik kami. Cinta seperti ini yang tidak akan dapat kami peroleh selain daripada-Mu. Kami sadar ya Tuhan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Tapi Engkau, kasih-Mu tidak pernah ada masanya. Tidak dibatasi oleh waktu.
Karena Engkau adalah masa itu sendiri. Karena Engkau adalah waktu itu sendiri. Engkaulah hakim. Dan setiap perkataan firman yang keluar dari mulutmu adalah hukum. Bahkan Engkau tunduk terhadap setiap perkataan yang Engkau perkatakan. Bahkan Engkau tidak pernah bisa menyangkali kasih-Mu. Kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya untuk mengalami kasih-Mu. Kami mau letakkan semua agenda-agenda kami, semua proposal-proposal yang telah kami siapkan. Kami mau meletakkannya di bawah kaki-Mu. Kami mau bertobat Tuhan dari cara hidup kami yang lama. Tuhan, layakkanlah kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam, agar kami mengerti agar kami memahami. Karena kami telah melihat bukti cinta-Mu. Engkau yang membawa kami sejauh ini. Dan Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Berikanlah kami telinga seorang murid, agar telinga kami mampu menangkap pesan isi hati-Mu. Agar kami dapat mendengar. Berikanlah kami mata seperti mata-Mu, agar kami mampu melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ubahkanlah hati kami, agar hati kami mampu memandang kasih, agar Engkau dapat termanifestasi keluar. Biarlah mulai pagi hari ini ya Tuhan, kami semakin kecil dan mati. Agar kehidupan-Mu Yesus keluar tampil melalui kehidupan kami,
segala kebenaran yang kami tahu, yang kami miliki, hanya daripadamu. Engkau yang membangkitkan hati yang lelah, karena tak kau biarkan sumbu yang terkulai itu padam. Engkaulah harapan. Engkaulah harapan ya Tuhan. Ya, biarlah cinta ini terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tuntutan hukum Taurat itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di kayu salib. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan di kayu salib, sehingga Roh membawa kita mengalami perpindahan daerah, di mana Bapak, Ibu, dan saya tinggal di alam Roh. Ketika kita mengalami perpindahan daerah tinggal, maka daerah hukum terhenti. Rohlah yang memerdekakan kita dari daerah hukum yang terkutuk. Bukan karena usaha kita, Iya, Yesus Kristus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataannya dan percaya kepadanya yang mengutus dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seperti yang disampaikan dalam kitab Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus
dari hukum dosa dan hukum maut. Jikalau kita tetap dalam firman-Nya, kita benar-benar murid Yesus, dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Milikilah kebenaran itu. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita benar-benar murid Yesus? Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Jika kita benar-benar mengasihi Dia, maka kita melakukan apa yang Ia perintahkan. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Apakah dengan perkataan kita memuliakan Tuhan? Apakah dengan sikap kita nama Tuhan ditinggikan? Apakah dengan apa yang kita alami Tuhan dipermuliakan? Ambil waktu, renungkan kebenaran ini. Tuhan hadir, tidak mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan hadir pada pagi hari ini mencari hati yang menyembah. Mencari hati yang menyembah. Milikilah hati penyembah. Bapak Ibu yang terkasih, musuh kita bukanlah daging dan darah, melainkan si jahat beserta sistem kerajaannya. Daging telah diselesaikan oleh Allah sendiri di kayu salib, dan kita
Merdeka hanya dengan pengakuan iman kepada berita kemerdekaannya. Dan daging ini dilepaskan oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rohnya diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya, agar kita oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus dapat melakukan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah dengan lebih mudah. Untuk itulah bagi kita, setiap orang yang percaya harus belajar mendengarkan suara Roh Kudus, baik dari hatinya, baik secara audible, maupun dengan cara apapun yang Tuhan kehendaki. Seperti yang tertulis dari kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dan mengambil alih kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka Tuhan akan bebas mengakses dan mengambil alih kehidupan ini. Dan dijadikannya sebagai bejana, sebagai wadah, sebagai tempat ia tinggal, sebagai kemah sucinya, sebagai tempat kediamannya. Karena barang siapa telah menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan
saling mendengki. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Janganlah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah karakter seseorang. Sekalipun disertai dengan permohonan doa agar Tuhan menolong kita di dalam kelemahan kita. Janganlah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena cara ini tidak pernah berhasil. Dialah Allah yang telah mengerjakannya. Merubah setiap karakter di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu percaya kepadanya, karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia telah dilakukan Allah dengan jalan menggantung anaknya yang tunggal dalam tubuh daging. Sama halnya dengan dosa, Dia sendiri telah menanggungnya. Hingga dengan kita percaya akan berita pengampunan dosa dan pengakuan iman, maka dosa kita dihapuskan olehnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, mungkin kita semua masih bergumul dengan karakter manusia lama kita. Izinkan saya berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Tuhan, Engkau melihat setiap karakter. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau yang menyelidiki hati kami sehingga jauh ke dalam. Engkau tahu Tuhan, sebagaimana kami, sebagaimana anak-anak Allah yang tergabung pada pagi hari ini berjuang melawan daging, berjuang melawan karakter-karakter dunianya. Kami gak mampu Tuhan. Kami gak mampu. Hanya Engkaulah yang memampukan kami.
Hanya Engkaulah yang mampu melepaskan karakter-karakter yang buruk, yang terlampau kuat dari dalam diri kami. Mulut yang terbiasa melukai orang lain, sikap yang seringkali melukai orang lain, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Dan sebaliknya, jika hingga saat ini kami masih bergumul dengan hati kami karena luka hati, perasaan tidak mau mengampuni, rasa kecewa, Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat melepaskan pengampunan. Izinkan Roh Kudus yang membalut luka hatimu. Izinkan Roh Kudus yang menyembuhkan hatimu. Setiap luka hati, kekecewaan, baik di masa lalu maupun saat ini, yang belum terselesaikan, mengalir, mengalir, mengalir. Lepaskan pengampunan. Saya tergerak hati berdoa untuk Ibu. Saya nggak tahu apa yang Ibu alami, tapi Roh Kudus tahu apa yang Ibu alami. Biarlah kasih-Nya mengalir semakin dalam. Biarlah cintanya mengalir semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam. Rasakan kehangatan sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu yang memeluk putrinya yang terkasih. Memulihkan setiap luka-luka. Seorang mama yang menghiburmu, seorang mama yang memberikanmu kekuatan.
lepaskan pengampunan. Saya juga mau berdoa untuk Ibu. Buka hatimu. Buka hatimu. Dan panggil namanya. Panggil namanya. Yesus, Yesus. Yesus. Serukan namanya. Sementara saya berdoa untuk Ibu Yulia, panggil namanya. Dan buka hatimu. Kasih dan kehadiran seorang Bapa yang kurang dalam kehidupanmu. Pada pagi hari ini izinkan Bapak Surgawi hadir dalam kehidupanmu. Bapa yang hadir, Bapa yang selalu punya waktu, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang menjagamu, Bapa yang tidak pernah melukai hatimu. Katakan bersama-sama dengan saya. Bapa, saya melepaskan pengampunan untuk semua orang yang melukai hatiku. Semua orang yang menyia-nyiakan aku dan anak-anakku. Aku mengampuni mereka. Aku melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan biarlah hatiku pada pagi hari ini dipenuhi oleh cinta yang murni. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Demikian juga Bapa Surgawi mengasihi kita semua. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bila pada pagi hari ini kita diberikannya otoritas sepenuhnya untuk melepaskan pengampunan. Otoritas sepenuhnya untuk dapat membuang tabiat daging, membuang karakter-karakter yang buruk,
membuang tabiat-tabiat manusia lama dengan rupa-rupa kelicikannya. Biarlah otoritas itu memenuhi kita pada pagi hari ini. Maka hati orang yang percaya akan mendapatkannya. Hati orang yang percaya akan menerimanya. Kuasa pengampunan, kuasa untuk mengikat, kuasa untuk melepaskan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Kitab 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk doa bersama. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan suara yang keras. Mari kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan orang yang pemarah. Saya adalah seorang yang sangat peramah. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Saya bukan orang yang ceroboh. Saya adalah orang yang amat teliti. Karena Tuhan Yesus ada di dalam saya. Saya bukan seorang pelupa.
Saya adalah orang yang tajam ingatannya. Karena Tuhan Yesus ada di dalam saya. Dengan ini ya Tuhan, saya menyalibkan semua kedagingan saya di kayu salib saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, saya beri otoritas 100% kepadamu untuk membongkar semua tabiat daging dan karakter saya sampai habis. Bebaskan saya dari sifat manusiawi saya sepenuhnya. Saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau, Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya memiliki kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan.
Saya adalah lebih daripada seorang penakluk. Bersama Engkau, Tuhan Yesus, saya dapat melakukan apa saja. Bersama Engkau, Yesus Kristus, saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku, Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh cinta kasih sayang, yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat Engkau perbarui. Segala dosa-dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, dan kehidupan-Mu di dalamku, Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku sedikit pun, sekalipun. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Saya memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya, di dalam kehendak saya. Saya memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Malaikat-malaikat surga berpasukan menjaga di sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu, Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupanku. Haleluya. Saya mengakui
bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Saya sudah sembuh. Saya dipenuhi cinta kasih Allah. Hatiku dipenuhi terang Tuhan. Hatiku dipenuhi rasa damai Tuhan. Sekarang ini saya dipenuhi roh hikmat, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Saya dipenuhi Roh Kudus. Sekarang ini saya merasa girang saat ini. Rumahku adalah surga. Surga menjadi tempat kediamanku. Saya merasa girang saat ini. Seluruh sanak keluarga saya telah menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya mengatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak, Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu katakan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami perkatakan, kami sudah memperolehnya. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, sehingga apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini diberikannya Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita imani pada pagi hari ini akan dikerjakannya sempurna dan segera. Mari kita imani Bapak Ibu. Apa yang kita perkatakan, kita sudah memperolehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu, kami sadar Bapa selalu mendengarkan doa-doa kami. Karena pengakuan kami landaskan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memperolehnya. Yang percaya, sama-sama katakan amin.